Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Anta Jania dengan NIM 126205211020 dari kelas PGMI 5E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuka MPDI. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS itu penting dalam kurikulum sekolah dasar. IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin-disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi sosial, serta masalah-masalah sosial dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Dan mengapa IPS itu penting dalam kurikulum sekolah dasar? IPS itu sendiri berfungsi sebagai bekal untuk peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan merealisasikan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, IPS itu penting dalam kurikulum sekolah dasar. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD yaitu 1. Tujuan. Tujuan pembelajaran IPS di sini untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, materi. Materi pembelajaran IPS ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Ketiga, strategi. Strategi pembelajaran ini mencangkup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan untuk menyajikan materi. 4. Evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran IPS tersebut. Soal ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD? Mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami bahwa dunia ini luas dan beragam. Ini membuka wawasan mereka tentang berbagai masyarakat, tradisi, dan cara hidup. 4. Yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Media sosial dan beberapa berita dapat memiliki bias politik atau sosial tertentu dapat mempengaruhi cara berita disajikan. Ini menyebabkan masyarakat melihat isu-isu tertentu dari sudut pandang tertentu, serta media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat sehingga cepat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu tersebut. Soal kelima, praktekkan dan analisalah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita baiknya membaca doa terlebih dahulu ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Zila, Bu, Zila. Kenapa Zila? Izin, Bu, soalnya tadi perutnya sakit katanya. Oh, semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu keberagaman budaya? Belum, Bu, belum. Nah, keberagaman budaya adalah sebagai kondisi masyarakat dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi bangsanya. Nah, ada yang tahu nggak contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia? Reok. Dari mana tarian reok? Nggak tahu. Dari Jawa Timur. Kalau pakaian adat? Kebaya, Bu. Kebaya dari mana Mbak Nisa? Dari Jawa. Jawa apa ya, Bu? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wah, Ya, Bu. sudah pinter ya. Nah, kalau begitu, Ibu mau kalian membentuk kelompok. 2 orang ya. Iya, Bu. Nah, soalnya itu kalian menyebutkan satu budaya yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Nah, nanti setelah kalian sudah mendiskusikannya, kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oh iya, Bu. Ya, silakan.
siapa yang mau mempresentasikan Nisa, Bu, hasil Nisa. diskusinya? Silakan Mbak Nisa. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Kelompok saya memilih budaya tarian reog yang berasal dari Ponorogo, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Iya, Bu. Silakan kembali di tempat duduk. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek pembelajaran saya tadi, saya menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Untuk strateginya, saya menggunakan strategi kontekstual, di mana strategi ini menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan jawaban dari permasalahan. Untuk metode, saya menggunakan metode diskusi kelompok, di mana tujuan dari metode ini salah satunya agar siswa saling bekerja sama antar temannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti saya membagi kelompok menjadi beberapa kelompok agar siswa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Lalu saya menggunakan teknik umpan balik, di mana saya sering memancing apresiasi siswa dalam menghubungkan materi agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Baik, itu tadi presentasi hasil jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.